Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markaja yang kami banggakan, welcome back to our channel Markaza Arabia. Insya Allah dalam video kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Tahlil Al-Ihsa'i Bistikhdam Barnamij SPSS karya Dr. Osama Robi Amin untuk tema kedua Maharatun Mutaqaddimatun atau keterampilan lanjutan setelah sebelumnya kita selesaikan tema pertama Maharatun Asasiyah, keterampilan dasar analisis statistika dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Sahabat Markaja, pada pertemuan kedua ini akan disampaikan beberapa tutorial keterampilan lanjutan yang secara garis besar fokus kajiannya terkait dengan recoding atau i'adatu tarmiz dan metode input data thoriqatu idkhalul bayanat yang terdiri dari 12 tutorial. Sebelum kita mulai melanjutkan untuk menjelaskan recording, i'adatu tarmiz, metode input data, thoriqatu idkhalul bayanat dan 12 tutorial tersebut, perkenankan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa kosakata dan istilah statistika yang berkaitan dengan tema kedua ini. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, maharatun mutaqaddimatun. Artinya keterampilan lanjutan. I'adatu tarmij, recording. Istibdal, mengganti. Qimah muayyanah, skor tertentu. Qimah qadimah, skor lama atau skor sebelum. Lil audah, untuk kembali. Al-qiyam al-makfudah, skor yang hilang. So, skor hilang, missing score. Nafsu tadribat, latihan yang sama. Jami'ul qiyam, semua skor. Ikhtiaru bayanatin, memilih data. Selanjutnya nitaqun muayyan, wilayah tertentu. Taqa'u, terletak. Tahdidul bayanat, menentukan data. Amaliyatun hisabiyah, proses penghitungan. Yatawafaru fiha, mencakup. Aswa'iyah, random atau acak. Ahadul mutaghayyirat, salah satu variabel. Hajmul aina, ukuran sampel. Thoriqatul idkhalul mubasir, metode input langsung. Dan terakhir jadwal musdawij, tabel berpasangan. Baik, itulah beberapa kata dan istilah statistika terkait dengan tema kedua yang penting untuk diketahui dan dipahami, dan mudah-mudahan menambah penguasaan serta pembendaharaan kosakata dan istilah untuk statistika ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan terkait dengan tema besar yang pertama untuk tema kedua ini, yaitu coding. Ya, sebelum kita melanjutkan kepada tutorial berkaitan dengan recording ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep dari coding itu sendiri. Ya. Recoding berasal dari kata coding. Coding berarti menulis sekumpulan kode sesuai dengan aturan penulisan tertentu dari bahasa pemrograman yang digunakan. Berarti recoding dapat kita artikan sebagai proses menulis kembali. Ya, proses menulis kembali, proses menginputkan kode kembali. Kode di sini kita artikan sebagai data.
data atau skor hasil dari sebuah proses penelitian. Nah, ketika peneliti berkeinginan untuk menuliskan kembali data-data yang telah diperoleh terkait dengan editing, perbaikan, ataukah mungkin ada tambahan-tambahan data yang belum terinputkan, maka materi recording ini merupakan solusi untuk menyelesaikannya. Nah, misalkan di sini ada beberapa kasus atau beberapa situasi di mana peneliti, nah di sini saya disesuaikan dengan beberapa data pada pertemuan sebelumnya. Umpamakan di sini peneliti berdasarkan input data Maharoh Kalam, jadi peneliti melakukan proses penelitian terkait dengan kemampuan berbicara bahasa Arab. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan recording, melakukan proses input ulang data hasil penelitiannya. Misalkan, yang pertama kasusnya peneliti ingin mengganti suatu skor dengan skor yang lain. Misalkan pada input pertama, peneliti ada kesalahan input data, di mana ia ingin mengganti semua skor sampel 65 dengan skor 75. Recording ini sangat penting untuk diketahui, untuk dipahami bagaimana prosesnya dalam aplikasi SPSS ini, terutama ketika peneliti melakukan proses penelitian dengan jumlah sampel yang banyak. Ketika sampelnya sedikit, misalkan ini karena dalam konteks pelatihan tidak begitu banyak sampel yang disajikan, akan tetapi dalam penelitian realnya, penelitian yang senyatanya, biasanya sampel yang dijadikan sebagai subjek dari penelitian minimal 50 sampel dan mungkin lebih dari 50 sampel tersebut. Nah, ketika berbicara sampel yang banyak, tentunya tidak bisa secara efektif ataupun tidak akan efisien ketika menginput data per satuan sampel. Sehingga dengan menguasai teknik recording ini, kita cukup melakukan teknik yang dapat melakukan proses recording tidak hanya untuk satu data saja, tidak satu sampel saja, melainkan untuk beberapa sampel yang ingin kita ataupun yang ingin peneliti ubah. Nah, jadi ini sekali lagi, peneliti ingin mengganti suatu skor dengan skor lain, misalkan ingin mengganti semua skor sampel 65 dengan skor 75. Kemudian selanjutnya, peneliti ingin mengganti atau mengisi semua skor sampel yang kosong. Misalkan di sini pada sampel ke-6 dan ke-7, peneliti bermaksud untuk mengganti atau menginput skor 70. Jadi pada proses input data pertama, peneliti terdapat beberapa sampel yang belum diinputkan oleh peneliti, dan kemudian setelah dilihat kembali data hasil penelitiannya, ternyata diketahui ada beberapa skor yang belum diinput, belum dimasukkan. Nah, ini juga merupakan proses ataupun bagian dari proses recording. Dan selanjutnya kasus ketiga, misalkan di sini peneliti ingin mengganti semua skor yang terletak pada wilayah, pada domain, atau pada rentang tertentu dengan suatu skor. Misalkan mengganti skor yang terletak antara skor 65, di sini ada skor 65, dan 85, ingin, ya, ini 65, kemudian ada rentang skor hingga 85, peneliti ingin mengganti rentang skor antara 65 dan 85 tersebut dengan skor 80. Jadi semua skor
yang berada pada rentang 65 dan 85 akan terganti secara otomatis dengan skor 80. Demikian juga ketika peneliti bermaksud untuk mengganti skor yang kurang atau sama dengan dari 90 dengan skor 85. Berarti secara otomatis ketika proses recording ini dilakukan, semua skor yang berada di bawah skor 90 atau sama dengan 90, semuanya akan terganti dengan skor 85. Dan kemudian selanjutnya mengganti skor yang skor tersebut di atas atau sama dengan 70 dengan skor 75. Maka ketika melakukan proses recording, semua skor yang skor tersebut lebih besar atau sama dengan 70 akan terganti dengan skor 75. Nah, inilah beberapa situasi, beberapa keadaan yang melatar belakangi kenapa proses recording ini perlu diketahui, perlu dipahami, dan dapat tentunya dilakukan oleh para peneliti. Baik sahabat Marka yang kami banggakan, selanjutnya secara lebih khusus, secara spesifik beberapa tutorial yang akan kita lakukan, yang akan kita praktekkan pada video kali ini terkait dengan recording ini, antara lain mengganti skor tertentu dengan skor yang lain. Nah, ini akan kita praktekkan bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prosedurnya, kemudian peneliti dapat melakukan proses penggantian skor yang ia inginkan dengan skor yang lain. Selanjutnya mengganti missing score atau skor yang hilang atau skor yang belum diinputkan dengan suatu skor, dengan skor tertentu. Selanjutnya mengganti kelompok skor dengan satu skor. Tadi yang disampaikan, ada skor yang terletak pada wilayah atau rentang tertentu, kemudian peneliti bermaksud untuk menggantinya. Nah, ini juga akan kita lakukan praktek tutorialnya. Selanjutnya memilih data yang terletak pada suatu kelompok skor. Peneliti berkeinginan untuk melakukan proses olah data statistika hanya untuk data yang terletak pada sekelompok skor saja. Berarti nanti akan diberikan tanda untuk skor-skor di luar kelompok skor tersebut, dia atau skor tersebut tidak akan diikutsertakan dalam proses analisis statistika. Kemudian selanjutnya tutorial untuk meriset atau mengcancel proses pemilihan data atau skor. Bagaimana ketika peneliti telah melakukan proses recording, namun ternyata ada beberapa proses recording yang yang kurang tepat atau ada kesalahan, maka hal tersebut tidak harus membuat peneliti bingung, ya, karena peneliti dapat melakukan riset atau cancel terkait dengan proses recording yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan kemudian selanjutnya memilih data yang memiliki karakteristik khusus. Nah, ini juga sama. Jadi ketika peneliti berkeinginan untuk menandai atau memfokuskan pada beberapa skor yang dikategorikan memiliki karakteristik atau ciri tertentu, maka hal ini juga dapat dilakukan. Sehingga di luar skor yang memiliki karakteristik yang dimaksud oleh peneliti, tidak akan dilakukan proses olah data statistik. Dan terakhir, memilih sampel suatu variabel secara random atau acak. Ini juga sama. Berarti nanti beberapa sampel yang akan dilibatkan dalam proses olah data statistika, sampel-sampel tersebut dikhususkan, ditandai, dan di luar skor tersebut tidak akan dilibatkan dalam proses olah data statistika. Baik, 7 tutorial ini berkaitan dengan recording, dengan i'adatut tarmiz, dan sesisanya 5 tutorial lainnya nanti berkaitan dengan thoriqatu idkhalil bayanat atau metode input data al-mubashir secara langsung. Baik, sahabat Markaja, mungkin itu sebagai pengantar terkait dengan konsep recording dan juga
pemaparan secara garis besar terkait dengan tutorial-tutorial yang akan kita praktekkan pada video kali ini. Baik, selanjutnya akan kita praktekkan langsung dengan program aplikasi SPSS. Baik, sahabat Markaja bisa dilihat pada layar. Pada video ini saya telah membuka aplikasi program SPSS dan tentunya tampilan dari aplikasi SPSS ini merupakan tutorial ataupun aktivitas yang telah disampaikan pada tema pertama, yaitu keterampilan dasar untuk menginput data, kemudian juga membuka data. Di sini saya tampilkan langsung hasil input datanya untuk lebih mempercepat prosesnya, untuk mengefisienkan waktunya. Jadi nanti sahabat semuanya bisa melakukan proses input data ini seperti telah disampaikan pada tema sebelumnya, pada kotak pada menu variable view, silahkan dituliskan maharoh kalam. Ini menunjukkan bahwa variabel ini merupakan skor kemampuan berbicara bahasa Arab siswa. Dan nanti pada data view silahkan diinputkan data-data ini. Ya, silakan mungkin sahabat mau membuat atau menginputkan skor lain, tidak seperti skor yang saya tunjukkan dalam aplikasi ini, silahkan. Namun kalau mau mengikuti skor-skor berdasarkan skor yang ditunjukkan pada aplikasi ini juga disilahkan. Misalkan di sini maharoh kalam untuk sampel 1 skornya 60, sampel 2 65, selanjutnya 85, 92, 80. Kemudian pada sampel ke-6 dan ke-7 ini belum terisikan datanya, belum terinputkan. Selanjutnya sampel 8, 9 sampai sampel 12 sudah terisikan datanya. Tadi setelah seperti telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa tutorial yang akan kita praktekkan terkait dengan recording ini. Baik, yang pertama untuk mengganti skor tertentu dengan skor lain. Nah, untuk caranya, baik sebelumnya, ini kita memakan peneliti, ya, atau kita di saat meneliti ternyata ada kesalahan input data untuk skor 65. Jadi semua sampel yang mendapatkan skor 65, ternyata setelah dilihat kembali instrumen penelitiannya ada kesalahan dan akan kita ganti dengan skor 75. Baik, saya ingatkan kembali, skor 65 berarti pada sampel kedua, kemudian sampel ke-8, ya, ini yang sudah dituliskan, akan kita ganti dengan skor 75. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang sampelnya yang sedikit, maka dengan mudah sebetulnya dapat kita lakukan dengan menginput data langsung. Ya, langsung pada sel yang ingin kita ubah, misalkan ini 65. Ya, kita ganti 75. Kemudian pada 65 di sini juga kita ganti 75. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita input data persatuan sampel itu membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana ketika kasusnya yang memiliki atau yang memperoleh skor 65 itu ada 100 sampel. Ini kan sangat atau 50 sampel paling tidak. Ini sangat menguras waktu dan energi tentunya untuk mengganti semua skor yang belum juga kita ketika ada skor yang terlewat dan sebagainya, itu merupakan problem sehingga recording ini perlu diketahui dan dipahami. Baik, kita langsung saja pada tutorialnya. Jadi sahabat semuanya silahkan dibuka menu transform. Ini ada menu transform. Kemudian selanjutnya cari submenu record into same variable. Jadi dari menu transform
silahkan klik submenu record into same variables. Klik. Nah, kemudian selanjutnya pada kotak dialog record into same variable, ini untuk variabel kemampuan berbicara bahasa Arab siswa atau mahroh kalam ini, silahkan dimasukkan kepada kotak sebelahnya, itu kotak variabel, dengan mengklik anak panah. Jadi ini anak panah kecil, silahkan diklik. Nah, ini akan pindah secara otomatis. Ya, setelah ini silahkan klik kotak odd and new values di bawahnya. Ini di bawah kotak numeric variable ada odd and new values. Sahabat klik. Selanjutnya akan muncul kotak dialog record into same variable all and new values. Nah, sahabat di sini silahkan untuk mencantumkan, menuliskan old value, nilai lama. Ya, nilai sebelumnya yang ingin kita ganti. Tadi nilai 65. Oke, nilai 65. Kemudian pada new value kita tuliskan skor penggantinya. Misalkan ingin kita ganti dengan skor 75. Oke. Jadi sekali lagi pada kotak old value tuliskan skor lama 65 dan pada new value skor baru yaitu 75. Setelah ini klik tombol add dan ini tandanya bahwa skor yang ingin kita ubah dengan calon pengubahnya sudah masuk pada sistem. Dan ini akan secara otomatis nanti ketika kita melanjutkan langkah berikutnya untuk semua skor yang memiliki angka 65 akan digantikan dengan skor 75. Sekali lagi bisa kita lihat di sini untuk sampel kedua dan ke-8 skornya 65. Nanti kita lihat setelah diklik continue dan OK akan terjadi perubahan digantikan dengan skor 75. Baik, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ya. Nah, ini sahabat bisa lihat bahwa sampel atau ya, skor pada sampel kedua yang tadinya 65 menjadi 75. Demikian juga skor pada sampel 8 yang tadinya 65 berubah menjadi 75. Nah, inilah tutorial yang pertama, kali lagi terkait dengan cara mengubah skor tertentu yang ingin kita lakukan proses perubahan input datanya digantikan dengan skor yang lain. Kemudian selanjutnya mengganti missing score atau menginput data yang belum terisikan, yang belum dimasukkan kepada atau dalam aplikasi SPSS ini, terutama pada menu data view. Nah, ini dapat kita lakukan, misalkan di sini kita lihat untuk sampel 6 dan 7 masih kosong, belum terisikan datanya, belum terisikan skornya. Maka cara yang dapat kita lakukan dengan mengklik menu transform, kemudian cari record into same variables, sama seperti proses mengganti data atau skor pada tutorial yang pertama tadi. Kita klik record same into variable, kemudian akan muncul kotak dialog record into same variable. Nah, di sini kita bisa sahabat semuanya lihat bahwa untuk variabel kemampuan berbicara bahasa Arab sudah pindah posisinya ke numerik variabel karena tadi sebelumnya telah kita lakukan proses recording untuk mengganti beberapa skor. Dan secara otomatis karena ini belum di reset, posisi variabel ini masih berada pada kotak numerik variabel. Nah, langkah selanjutnya, sahabat silahkan. Jadi kalau misalkan ini belum masuk pada kotak numerik variabel, langkahnya seperti tadi, sahabat bisa mengklik tanda anak panah ini dan akan masuk secara otomatis pada numerik variabel. Langkah selanjutnya silahkan klik tombol odd and new values.
Dan kemudian pada kotak dialog record into same variable, sahabat klik system or user missing. Setelah itu klik di sini untuk new value. Jadi untuk skor yang belum terinputkan tadi, sahabat ingin menginputkan skor berapa. Misalkan setelah dibuka kembali instrumen penelitiannya untuk sampel ke-6 dan ke-7 mendapatkan skor 90. Berarti di sini tuliskan skor 90. Sahabat bisa lihat sampel 6 dan 7 ini belum ada atau belum terinput skornya. Nah, sekarang setelah kita melakukan perubahan ya dengan menginputkan skor 90, maka secara otomatis setelah selesai tutorial ini sampel ke-6 dan ke-7 akan diisi oleh skor 90. Kita klik add. Kemudian kita klik continue. Lihat sekali lagi 6 dan 7 masih kosong. Setelah kita klik OK, nah, maka sampel ke-6 dan ke-7 sudah terisi sekarang dengan skor yang tadi telah kita masukkan, yang telah kita input, yaitu diganti dengan skor 90. Baik, itu tutorial yang kedua dari recording ini. Kemudian lanjutnya tutorial yang ketiga, mengganti kelompok skor dengan satu skor. Ya, misalkan di sini kelompok skor yang ingin kita ubah, umpamakan untuk semua skor yang berada pada rentang 60 hingga 80, ya, berarti di sini yang skornya 60, 75, 75, kemudian juga ya, atau misalkan 60 sampai 85 ya, atau 90 lah, 60 sampai 90. Berarti semua skor yang 60, 75, 85, kemudian juga 80, 75, 55 ini secara otomatis akan terganti skornya dengan skor, maka kita menggantinya dengan skor 87. Ya, 87. Jadi untuk semua skor antara rentang untuk rentang 60 sampai 90 ya, berarti yang 55 ini tidak akan diganti karena dia di bawah 60. Berarti kalau antara 60 dan 90 itu sekali lagi untuk skor 75, 85, 80, 75 itu akan terganti dengan skor 87. Kita langsung saja pada tutorialnya. Sahabat silakan klik transform, kemudian klik submenu record into same variable. Nah, ini pada kotak dialog record into same variable, ini sudah pindah variabelnya. Silakan sahabat klik juga old and new values. Kemudian pada kotak dialog record into same variable all and new values, klik kotak range ya, klik range. Nah, di sini silahkan. Tadi kita tuliskan skor antara 60 hingga 90. Dan ingin kita ganti dengan skor 87. Ini pada new value-nya silahkan isikan 87. Setelah kita lakukan proses tutorial selanjutnya, semua skor yang berada di antara skor 60 dan 90 maka akan tergantikan dengan skor 87. Baik, kita add. Selanjutnya continue. Sahabat, ini sekali lagi untuk skor yang berada di antara 60-90 ini 75, 85 ini posisinya belum tergantikan dengan 87. Tapi setelah kita selanjutnya akan kita klik OK, maka itu akan skor tersebut akan secara otomatis berubah tergantikan dengan skor yang telah kita pilihkan penggantinya tadi. Ya, kita klik OK.
Nah, ini sahabat bisa lihat. Tadinya di sampel 1 skornya 60, kemudian skor sampel 2 juga tadi tidak 87 ya. Nah, ini jadi semua skor yang skornya sampel 1, 2, 3, 87, 87, 87, kemudian sampel 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti semua skor tersebut awalnya berada pada rentang 60 hingga 90. Jadi semua skor yang berada pada rentang itu sekaligus skor 60 dan 90-nya tergantikan dengan skor baru yang tadi telah kita tuliskan, yang telah kita input, yaitu skor 87. Ini juga sangat bermanfaat sekali lagi ketika kita berbicara sampel yang banyak. Jadi satu kali kegiatan dapat memberikan efek untuk beberapa kegiatan yang seharusnya kita lakukan. Baik, itu tutorial yang ketiga. Dan kemudian selanjutnya, tutorial keempat, memilih data yang terletak pada suatu kelompok skor. Nah, tadi yang disampaikan bahwa misalkan kita akan melakukan proses olah data statistika tersebut untuk kelompok data atau kelompok sampel, ya, kelompok sampel setelah sampel 3, berarti dari mulai sampel 4. Mulai sampel 4 hingga sampel 10 misalkan. Nah, berarti sampel 1, 2, 3, kemudian 11 dan 12 tidak akan kita libatkan dalam proses olah data statistika. Ya. Jadi prosesnya atau tutorialnya sebagai berikut. Sahabat silahkan klik menu data. Kemudian selanjutnya setelah menu data, klik submenu select case. Ya. Nah, select cases. Klik. Kemudian selanjutnya di sini ada kotak dialog select cases. Dan kemudian tampak di depan kita variabel kemampuan berbicara bahasa Arab siswa atau Mahrah Kalam. Nah, selanjutnya di sini kita klik ya. Kita klik klik, nah ini. Klik tombol based on time or case range. Jadi sekali lagi, ketika kita mengklik ini ya, mengklik tombol based on time or case range ini untuk sampel yang berada pada range tertentu, itu yang akan kita libatkan dalam proses olah data statistik. Selanjutnya, sahabat silahkan klik range. Nah, kemudian di sini tadi post case. Untuk data pertama yang kita libatkan, misalkan tadi sampel keempat. Nanti kita tuliskan ketikan 4. Kemudian pada last case 10. Berarti sampel ke 10. Nah, yang akan kita libatkan dalam proses olah data statistika adalah untuk sampel keempat hingga sampel ke 10. Berarti di luar sampel itu tidak akan kita libatkan. Dan secara otomatis nanti setelah kita lanjutkan tutorial ini akan ada tanda ya, akan ada tanda ada tanda pagar untuk sampel yang tidak kita pilih. Silakan sahabat lihat di sini. Kalau kita lihat sampel 1 sampai 12 belum ada tanda sama sekali. Setelah kita klik continue, kemudian oke, sahabat bisa lihat ya. Untuk sampel 1, 2, dan 3, kemudian 11 dan 12, di sini ada tanda garis miring yang menunjukkan bahwa sampel-sampel ini tidak dipilih oleh peneliti untuk dilakukan proses olah data statistika. Berarti yang terpilih adalah sampel 4 hingga sampel 10. Baik, itu tutorial keempat. Kemudian selanjutnya tutorial kelima adalah untuk mereset ya, atau mengcancel, membatalkan proses pemilihan data yang telah kita lakukan tadi. Nah, ternyata setelah dibuka kembali hasil penelitiannya, instrumennya, ternyata ada kesalahan
untuk menentukan sampel yang akan kita libatkan dalam proses olah data statistika. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan cara mereset. Sahabat silahkan bisa kembali kepada menu data, kemudian submenu select case, kemudian selanjutnya, nah ini ada dua cara, sebetulnya sahabat tinggal klik tombol all cases, ya, all cases, klik, kemudian reset. Setelah itu, oke. Nah, sahabat bisa lihat tampilan kembali kepada awal. Baik, untuk tutorial selanjutnya, tutorial ke-6 dari recording ini, yaitu memilih data yang memiliki karakteristik khusus. Maksudnya di sini adalah ketika peneliti ingin mengkhususkan proses olah data statistik untuk skor-skor tertentu yang memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, maka data atau skor hasil penelitian tersebut yang akan dilakukan proses olah data statistikanya. Misalkan peneliti akan mengkhususkan proses olah data statistika untuk skor-skor yang memiliki karakteristik atau kriteria kurang dari 90. Berarti untuk semua skor di bawah skor 90 itu yang akan dilakukan proses olah data statistika, sementara untuk skor di atas 90 tidak akan dilakukan proses olah data statistika. Dan secara otomatis ketika telah dilakukan langkah-langkah selanjutnya ini, maka untuk skor yang di atas 90 akan diberikan tanda pagar. Itu tandanya bahwa skor tersebut sekali lagi tidak akan dilibatkan dalam proses olah data statistika. Kita lanjut saja kepada tutorialnya. Sahabat, silahkan diklik menu data, kemudian pilih submenu select cases. Selanjutnya akan tampak kotak dialog select cases seperti ini. Kita lihat di sini bahwa variabel kemampuan berbicara bahasa Arab siswa atau maharah kalam sudah masuk dalam kotak dialog ini. Dan kemudian langkah selanjutnya, sahabat silahkan diklik tombol untuk if condition is satisfied. Ya, ini tombol kedua di bawah all cases, diklik. Nah, selanjutnya diklik untuk kotak atau tombol if. Selanjutnya di sini tampak kotak dialog select cases if, dan kita masukkan variabel kemampuan berbicara bahasa Arab dari kotak sebelahnya ke kotak di sampingnya. Ini dengan mengklik anak panah di sini. Ini ada anak panah berwarna biru. Sahabat silahkan klik ini untuk memindahkan tempat dari variabel untuk kemampuan berbicara bahasa Arab. Nah, ini tandanya sudah masuk pada kotak dialog yang akan kita lakukan operasi statistikanya. Tadi kita berencana untuk mengkhususkan atau memfokuskan proses olah data statistika untuk skor atau data yang kurang dari 90. Jadi sahabat tinggal klik tanda kurang dari, kemudian tuliskan skor 90. Ya. Setelah itu, sahabat klik continue. Nah, kita perhatikan dulu sebentar sebelum diklik OK bahwa
Untuk semua data pada 12 sampel ini belum ada tanda ya, yang menunjukkan kriteria skor yang akan dipilih peneliti. Jadi di sini masih pada posisi awal di mana semua skor akan dilakukan proses olah data statistika. Setelah tadi kita lakukan tutorial untuk menandai semua skor di bawah 90 yang akan dilakukan proses olah data statistika, maka setelah kita klik OK akan ada tanda untuk semua skor di atas 90 dan kemudian skor tersebut tidak akan dilibatkan dalam proses olah data statistika. Kita klik OK. Nah, ini sahabat bisa lihat semua skor yang di atas 90, di sini ada 92, kemudian ada 95, sudah ada tanda ya, ada tanda pagarnya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa skor di bawah 90 itulah yang kita pilih dengan kriteria tertentu tadi dan akan dilibatkan dalam proses olah data statistika. Kemudian selanjutnya sahabat, kita sekarang masuk pada tutorial terakhir dari recoding tema kedua ini, yaitu memilih sampel suatu variabel secara random atau acak. Jadi kalau tutorial tadi memilih kriteria, ya, memilih skor yang memiliki kriteria kurang dari 90, nah, sekarang kita akan memilih skor sebanyak 60% dari semua sampel itu yang akan kita pilih dan akan dilakukan proses olah data statistika. Sebelumnya supaya tidak mengganggu tutorial terakhir ini, kita akan riset terlebih dahulu untuk tutorial pemilihan kriteria skor kurang dari 90 yang tadi telah kita lakukan. Ingat kembali untuk proses cancel atau reset, kita memilih menu data, kemudian select cases, selanjutnya untuk maharoh kalam kurang dari 90 ini, klik all cases, kemudian reset, dan oke. Ya, ini kita lihat sudah hilang tandanya. Ya, jadi sudah kembali kepada situasi sebelum tadi kita pilih kriteria skor di bawah 90. Baik, tadi untuk memilih sampel suatu variabel secara random atau acak dan kategorinya angka 60% ya dari sampel yang telah kita lakukan penelitian ini. Caranya, sahabat silahkan klik menu data, kemudian submenu select cases juga dipilih. Akan tampil kotak dialog seperti ini, ya. Select cases. Kemudian selanjutnya pilih oleh sahabat untuk kotak random sample of cases ya. Jadi pada kotak dialog select cases ini pilih, ini ada tombol random sample cases, klik, kemudian selanjutnya klik sampel. Nah, di sini ada approximately berapa persen dari data atau dari semua skor sampel yang akan kita pilih, misalkan 60%. Kita klik, kita ketikkan 60, kita klik continue. Sahabat di sini bisa melihat bahwa pada tampilan skor keseluruhan sampel belum terdapat tanda ya pada skor 1 sampai 12 ini. Setelah tadi kita lakukan proses pemilihan data banyak 60% dari skor yang kita telah teliti.
Kita akan lihat bagaimana tampilan berikutnya. Kita klik OK. Kemudian, nah, sahabat bisa lihat di sini. Ya. Bahwa untuk skor yang akan dilakukan proses olah data statistika yang tadi telah kita pilih 60%, maka inilah skor-skor yang akan atau skor sampel dari 12 sampel yang telah kita lakukan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan proses olah data statistik. Sekali lagi bahwa arti dari atau ya pengertian dari pemilihan sampel 60% ini artinya bahwa ukuran sampel yang dipilih secara acak itu sebanyak 60% dari semua skor. Ya, inilah skor-skor yang akan kita lakukan proses olah data statistika. Ya. Baik sahabat Markaja, sekian penjelasan tutorial tema kedua, keterampilan lanjutan analisis statistika dengan menggunakan program aplikasi SPSS yang berkaitan dengan recording. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba mempraktikkan tutorial tema kedua ini. Sebelumnya, saya ulang kembali sebagai kesimpulan 7 tutorial yang telah kita lakukan uji coba praktek dengan menggunakan SPSS ini, antara lain yang pertama mengganti skor tertentu dengan skor yang lain, yang kedua mengganti missing score dengan skor tertentu, ketiga mengganti kelompok skor dengan suatu skor, 4 memilih data yang terletak pada suatu kelompok skor, 5 mereset atau mengcancel, membatalkan proses pemilihan data atau skor, keenam memilih data yang memiliki karakteristik khusus, dan ketujuh memilih sampel suatu variabel secara random atau acak. Insya Allah pada video selanjutnya akan kita lanjutkan tutorial tema kedua berkaitan dengan metode input data. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.